Dahlat PLN BUMN. Wah, ini sekarang lagi ada di kantor PLN di Jalan Raden Gunawan, Haji Mena. Terus ke sini karena kabarnya pawang Covid di Lampung. Pawang Covid. Maksudnya Kadis Kesehatan Provinsi Lampung yang memang biasa nanganin Covid, ngupdate berita tentang Covid akan datang ke sini. Sambil ngeliatin vaksin, kita mau todong dia untuk kasih informasi buat Nongki. Ya. Tapi dengar, nanti kalau udah dikasih informasi, kita semua nurut apa yang dia omongin dia. Biar namanya pandemi ini segera berakhir. Badai pasti berlalu. Come on! Jadi pagi ini alhamdulillah bisa berkesempatan ketemu dengan Bunda Dr. Rehana, Kadis Kesehatan Provinsi Lampung. Iya, alhamdulillah. Jadi kerjanya sekarang tambahan kayak gini nih Bun, sejak pandemi. Iya. Ya, ini kebetulan ada waktu, Ya. jadi bisa untuk apa? Melakukan kunjungan ke tempat vaksinasi. Ya. Tapi kalau kadang-kadang, alhamdulillah staf sih udah bisa berjalan dengan sendirinya. Jadi juga kadang-kadang kalau ada waktu saya datang, kalau enggak ya cukup mereka aja. Sistem udah jalan sih. Udah Bunda. jalan, Ya. alhamdulillah. Gitu vaksinator kita juga udah terlatih semua Ya. dari Kementerian Kesehatan kan. Karena vaksinasi COVID sama yang biasa tuh lain. Ya. Jadi vaksinatornya pun harus dilatih dulu oleh Kemenkes. Ya, bagaimana nanti cara mereka melakukan screening, lalu memasukkan ke piker kalau sudah selesai melakukan vaksinasi. Jadi tidak bisa orang yang belum dilatih melakukan vaksinasi ini, hanya menyuntik saja tapi tidak bisa melakukan administrasi, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya ya Bun, ya, untuk khusus untuk ini ya Bun. Ini dari tadi begitu sampai ketemu Bunda langsung serius nih ngomong ini gara-gara Covid ini, makanya serius jadi. Padahal Bunda ini saya kenal banget orangnya yang benar-benar santai ya. Terus jadi ini jadi serius gara-gara Covid. Ya, kalau nggak serius menangani pandemi ini nggak bakal selesai Mas. Jadi harus serius. Iya. Jadi kita harus betul-betul, tapi tidak boleh panik ya, karena panik bisa menurunkan imunitas. Tapi sempat panik nggak sebelumnya Bun? Ya, Awal-awal dulu. Ya kalau dibilang kalau nggak bilang panik itu bohong ya. Pasti ada panik. Tapi kita punya, akhirnya Bunda punya healing sendiri lah. Nah, Ya, gimana caranya untuk menghilangkan kepanikan itu ya. Ya healing itu kan ada dua, baik jasmani maupun rohani. Nah, jadi akhirnya tetap kembali kepada yang di atas. Healing saya tetap minta kepada yang di atas ya. Terus juga meningkatkan kesabaran, karena tentu dalam keadaan pandemi semua panik, media pun kadang menghujat loh. Iya. Ya, media pun kadang menghujat, jadi ya menambah tapi tetap positive thinking. Itu yang saya karena masalah itu pasti akan selesai insya Allah. Siapa yang akan menyelesaikannya? Ya pasti dengan tangan-tangan Allah juga. Jadi kita tetap harus berdoa kepada Allah, nanti memberikan jalan keluarnya seperti apa yang akan kita lakukan. Nah, itu healing yang saya saat ini. Tetap berdoa, tetap menambah kesabaran, keikhlasan, dan positive thinking. Nah, itu yang harus. Jadi walaupun bicara apapun media, bicara apapun orang di luar sana, tapi saya melihatnya secara positif. Jadi biar kita bisa lebih berbuat lebih baik lagi. Itu healingnya saya. Jadi kuncinya tetap kembali kepada Allah SWT, berdoa. Artinya ini kalau ibadah malam nggak tinggal loh Bun ya? Insya Allah. Terus pagi-pagi sempat olahraga emang Bun? Ya kalau saya jujur, kalau olahraga pagi itu nggak sempat ya.
Karena pagi aja saya pegang hotline COVID kan saya pegang, udah sibuk menjawab pertanyaan orang, apa segala macam. Langsung tuh melek mata habis sholat subuh. Bahkan habis sholat tahajud malam pun buka HP itu sudah menjawab tuh. Ya, jadi memang ya mungkin mudah-mudahan Allah juga tahu, walaupun mungkin olahraga fisik tidak sempat pada hari ini, tapi saya udah olahraga pikiran terus mas. Ini olahraganya otak ya Bun. Olahraga pikiran terus. Gimana caranya? Biar tenang gitu ya. Tapi ya tetap kita harus kita di positif thinking aja. Kembali kalau lagi. Ada hujatan yang nggak baik pun kita lihat dari sisi positif. Jadi hujatan itu jadi baik akhirnya. Ya, kan? Nah, pandemi ini nggak bisa kita selesaikan sendiri, Mas Diki ya. Pandemi ini bisa selesai bila kita semua mau kerjasama. Ya, kami pemerintah, kebetulan Bunda di jajaran pemerintah, kami tentu melakukan perluasan testing. Ya, tracing, mempersiapkan treatmentnya gimana, tempat isolasi, karantina. Masyarakat juga tugasnya ada, patuhi protokol kesehatan, kejar vaksinasi. Ya kan katanya untuk menyelesaikan pandemi ini ada pentahelix. Pentahelix itu pemerintah, swasta, akademisi, ya, terus termasuk media. Ya, nah itu jadi media juga harus membantu gitu dengan sosialisasi kanal-kanal apa yang dipunya, tolong mensosialisasikan tentang imunisasi, mungkin tentang bagaimana perjalanan COVID itu sendiri, jangan panik, ya itu. Tapi, nah itu kalau kita nggak sama-sama bekerja sama, ya nggak bisa. Kayaknya di awal-awal keras deh itu ya Bun ya. Iya. Untuk bikin sistem yang sudah bisa berjalan seperti sekarang. Susah ya Bun ya. Tapi kita lihat pada saat ini sekarang walaupun kasusnya setiap hari meningkat sampai tinggi, masyarakat nggak panik kan? Iya, udah lebih tenang kelihatannya. Ya, karena apa? Kita sosialisasi juga bahwa saat ini memang mungkin virusnya Omikron. Ya, kita nggak bisa bilang ini Omikron, pasti kita harus cek dulu, kita periksa dengan sistem WGS ya. Nah, tapi disinyalir Delta sudah berakhir, tapi jangan salah kaprah. Delta juga masih ada saat ini walaupun tidak sebanyak Omikron. Nah, Omikron itu perjalanannya 6 kali lebih cepat. Jadi makanya kita selalu sosialisasi pada masyarakat jangan panik. Satu ditemukan mungkin dia akan menularkan 6 sampai 7 orang lebih. Lebih cepat menularnya gitu. Nah, tapi kita harus temukan. Makanya kita lakukan tes tracing tadi, dan tidak takut menampilkan ini loh yang kita dapat. Karena apa? Yang kita dapat itu harus kita lakukan segera, kita isolasi. Jangan dia menyebarkan ke orang lain. Jadi kalau kita harus menipu data, saya nggak mau. Apa adanya ya saya sampaikan. Walaupun dengan data itu kadang saya dihujat. Ada aja yang begitu masih ya Bun ya? Ya, ini apa kerjanya? Tapi kalau orang yang mengerti, ya kita nggak bisa kerja sendiri dong. Satgas sudah menghayu-hayu, kalau masyarakatnya nggak mau apa? Nggak selesai juga pandeminya. Jadi sama-sama gitu. Kita tugas kita apa, masyarakat tugasnya apa, media apa, akademisi mikirin terus gimana nih kan. Kita juga duduk bersama dengan akademisi, dengan ahli-ahli epidemiologi untuk melihat perjalanan penyakit itu. Memang kalau kita bilang kok pemerintah pusat bisa memprediksi ya, habis Jawa nanti. Iya. Nah, seakan-akan itu dikarang, tapi tidak. Epidemiologi itu ada petanya. Ada fase-fase yang bisa dipetakan. Ada grafik yang bisa kita lihat. Dan kita ini puncaknya pada Delta tahun lalu hanya 717 kasus itu pada tanggal 4 Agustus. Ya. Nah, sekarang kita sudah melalui 717. Waktu berapa hari yang lalu sudah 800 dan kemarin 1000 berapa. Nah, itu memang petanya begitu. Kita malah berusaha untuk cari lagi. Kalau dia udah di puncak pasti dia nanti akan turun. Artinya terjawab nih Bun, karena di luaran sana kita juga dengar informasi ini kok awalnya Delta terus oksigen langka. Dikait-kaitannya gitu tuh Bun. Sekarang Omikron kok yang langka minyak goreng. Tapi ternyata dijawab sama Bunda tidak ada hubungannya dan itu memang bisa dipetakan dan bisa dianalisa melalui sebuah kajian ilmiah yang memang harus dia naik habis itu nanti insya Allah turun gitu. Nah, yang penting rumah sakit jangan penuh. Nah, makanya saya sampaikan kalau yang memang nggak punya tempat, rumahnya tidak memungkinkan untuk isolasi. Kan ada syarat.
rumah itu kamarnya harus ada kamar mandi sendiri. Iya. Ya, jangan bersama dengan keluarga yang lain. Nah, pemerintah di kabupaten kota saya rasa sudah menyiapkan yang namanya tempat isolasi terpadu. Iya. Nah, jadi silahkan ada di Islamic Center, ada mungkin sekolah yang di daerah-daerah yang di desa dirubah jadi tempat karantina atau isolasi gitu ya. Nah, jadi di situ yang mereka, dan itu kan tidak masuk BOR. Tidak terhitung masuk BOR. Ya, dan kita kan juga dikasih obat di situ. Yang PPKM itu kan juga di level tingkat kelurahan, itu kan berjalan, itu hubungannya dengan puskes juga. Jadi obat juga tetap dikasih. Dan kalau Omikron ini kayaknya sih cuman katanya sih cuman obat pereda nyeri sama obat panas sama vitamin aja ya, Bun? Ya, kalau Omikron itu obati sesuai yang keluhan. Jadi kalau dia batuk kasih obat batuk, kalau dia ada panas ya kasih penurun panas. Jadi nggak ada yang antivirus lagi yang perlu dikonsumsi? Kalau dia sudah misalnya kalau sudah ada berat itu baru kita perlu antivirus ya. Kalau yang biasa itu alhamdulillah beberapa masyarakat atau saudara yang sudah kena saya tanya sembuh dengan sendirinya juga. Iya, pakai dengan obat-obat warung lah istilahnya ya. Iya. Obat flu atau itu sembuh. Gitu. Cuma kadang-kadang ya jangan kaget kalau emang dia isolasi nggak benar serumah ya kena semua. Ya. Bun, sekarang ini lagi nguber vaksin, kayak kemarin kan sempat dibilangin kekurangan paling rendah realisasi vaksinnya. Nah, kalau sekarang gimana kondisi vaksin kita di Lampung nih, Bun? Ya, alhamdulillah sih saya bersyukur sejak Pak Jokowi datang. Ya, sejak Pak Jokowi datang, Pak Gubernur betul-betul mengadu pada Pak Jokowi sangat tidak adil. Kami dikasih vaksin sedikit, tapi udah gitu dinilai secara keseluruhan. Yang jelas kami paling rendah lah gitu. Nah, akhirnya dari situ kan mulai alhamdulillah distribusi lancar. Sampai sekarang pun alhamdulillah lancar. Distribusi. Enggak kekurangan tidak belas ya, Bun ya. Justru kita takut kadang-kadang dikirim yang udah dengan expired date nih, habis nggak ya gitu. Tapi alhamdulillah kemarin kita cek, kita zoom, semuanya akan habis, tidak ada yang expired. Tidak ada yang expired. Ya. Dan saya juga dengar belakangan ini mulai banyak karena udah pada divaksin, jadi sekarang petugas malah sulit nyari yang mau vaksin ini. Iya, kita juga heran ya, vaksin pertama itu kok agak melambat ya. Ini 87% saya perhatikan itu udah seminggu lebih, 0,0 naiknya. Nggak gitu. gerak ya, Bun? Bukan berarti tidak bergeraknya sangat lambat. Iya. Gitu. Malah justru vaksin kedua yang agak cepat bergeraknya. Iya. Ya, jadi mungkin itu tadi saya ingin juga menyampaikan melalui kanal ini. Jangan beranggap satu kali vaksin itu sudah cukup. Ini saya takutnya ada yang udah divaksin menganggap satu kali itu sudah mencukupi untuk tubuh dia. Belum. Jadi tolong habis satu, sebulan lagi carilah tempat untuk vaksin kedua. Karena sekarang bila vaksin pertama dengan vaksin kedua jaraknya lebih dari 6 bulan itu dianggap gagal. Ngulang lagi, Bun? Ngulang. Wayuh, 3 kali berarti. Jangankan dia mau dapat booster, dia harus ulang lagi. Ya. Nah, jadi makanya saya himbau, marilah kalau udah yang dapat vaksin pertama itu sebulan kemudian cari tempat untuk vaksin kedua. Dan sekarang tidak harus sama. Vaksin pertama dia bisa pakai Sinovac, vaksin kedua bisa pakai AstraZeneca, mungkin vaksin booster bisa pakai Moderna, itu boleh. Jadi tidak ada keharusan lagi 1-2 sama. Oke. Iya. Jadi apapun yang kedua itu diberikan, sudah diteliti oleh ahli, bisa ya. Yang penting vaksin ya, Bu? Vaksin. Iya. Terus jangan vaksin palsu ya. terus karena masih banyak juga yang kita temuin nggak mau vaksin, Bun. Betul. Nah, itu kita akhirnya cari cara, Mas. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan risiko? Kita lihat kelompok apa dia. Kalau kami biasanya kalau dia kelompok agama, kami pakai pendeta, kami pakai ustadz untuk mengajak gitu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana caranya agar orang itu mau divaksin. Dan yang kedua kita juga bilang kita
kita sosialisasikan terus. Vaksin pertama itu belum ada apa-apanya. Jadi jangan puas dengan vaksin pertama. Harus cari vaksin kedua gitu ya. Vaksin kedua pun itu mungkin belum cukup juga terbentuk herd immunity. Kan makanya diberi booster oleh pemerintah. Nah, jadi kalau kita sampaikan bagaimana caranya ini bisa selesai ya. Mari kita kejar vaksin agar cepat tercapai namanya herd immunity, kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok itu jika 70% dari kelompok itu sudah divaksin, dia bisa melindungi 30% yang belum. Artinya masyarakat Selampung ini 70% semuanya udah disuntik. Nah, saya ingin menyampaikan juga jangan salah kaprah. Sasaran kita 6 juta lebih. 6 juta itu udah dihitung itu 70% loh. 6 juta itu udah 70%? Iya, 70%, bukan 100%. Jadi kalau sasaran kita sekarang baru 87, itu kan belum 70, kita harus 6 juta. Dan divaksin baru 70. Jadi 100% nanti baru 70. Nah, itu ingin saya sampaikan kepada masyarakat, walaupun dibilang kita sekarang udah hampir 88% vaksin pertama, keduanya 60%. Jadi berarti yang dapat lengkap baru 60% toh. 60% dari 70% itu. 70%-nya kan 70%-nya kan 6 juta. Nah, jadi berarti mari kita kejar. Kita masih harus kejar ini vaksinasinya. Gitu. Jadi jangan eufori dulu kita sudah 70%. Nah, itu katanya untuk mencapai herd immunity belum. Herd immunity itu tercapai tatkala kita 6 juta itu sudah semua 100% kita lakukan vaksin, itu baru hitungan kita 70% loh Mas. Kan penduduk kita 9 juta. 9 juta betul. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan melalui Tegar TV bisa membantu masyarakat bahwa mari kita kejar vaksinasi. Vaksinasi bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk pemerintah, untuk kita sendiri gitu. Ya, dengan kita vaksinasi berarti antibodi kita sudah terbentuk. Mudah-mudahan ada virus yang masuk, karena virus itu dia bermutasi terus untuk mempertahankan hidup. Maka kita berperang sama dia. Kita juga ayo imunitas kita tingkatkan. Sambil jalan nih Bun. Ya, walaupun dia nanti bermutasi, kita siap gitu. Dia tuh akan bermutasi terus. Maka ada Delta, Omicron gitu kan. Nah, itu minyak gorfon. Waduh, kalau itu nggak ikutan ya Bun. Jadi sekarang ini vaksin udah ada, tenaga udah terlatih, nah tinggal kemauan semua pihak nih ya Bun. Iya dong. Untuk kemauan semua pihak untuk bersama-sama ya, kita lalui pandemi ini. Mudah-mudahan bisa menjadi endemi. Karena pandemi nggak bakal bisa selesai. Endemi itu dalam arti virusnya tetap ada, seperti DBD, malaria itu kan endemi. Nah, jadi ada, tapi kalau bisa tidak mematikan gitu. Kayak awal-awalnya kalau dulu kan ada yang namanya flu Hongkong kan bisa serem juga kan Bun, ada flu yang ya bahaya lah. Sama aja lah mungkin dengan yang kondisi sekarang ini ya. Dan kenapa ini Bun ya? Kalau habis di booster itu lebih sakit dan ada efek demam. Kalau 1-2 enggak. Ini ditanyain juga nih Bun. Lihat vaksinnya jenisnya. Oh, efeknya kan masing-masing vaksin lain-lain. Beda-beda ya Bun. Kok Sinovac itu jarang ada demam ya. Kalau Moderna itu demamnya sangat tinggi. Ya, Pfizer ada juga demam tapi tidak terlalu tinggi. Jadi bukan karena 1-2 kok nggak ada, 3 tinggi. Ya karena jenis vaksinnya. Pertama Anda dapat Moderna ya pasti demamnya tinggi. Kalau vaksin pertama dia Moderna gitu, itu pasti tinggi gitu juga panasnya gitu. Jadi jenis vaksinnya. Jadi bukan karena dia sakit atau apa ya itu Bun? Bukan karena dia atau booster lebih tidak. Lebih keras tuh enggak ya Bun? Ya. Nah juga saya juga pesan kalau yang ada yang giat banget kan vaksin satu kedua 1 bulan, ya. 2 ke 3 booster 6 bulan. 6 bulan ya. Nah jangan coba-coba yang belum 6 bulan meminta-minta. Itu ada alasan, ada ini yang efek medisnya Bun? Jadi udah diperhitungkan oleh ahli. Kenapa hitungnya 6 bulan ya? Itu biar imunitas antibodi yang ada di tubuh kita itu dia bekerja dulu. Jangan sampai belum 6 bulan kita udah suntik, akhirnya nanti di dalam tubuh kita vaksin sama antibodi kita melawan, ya itu terjadi fatal. Bukannya bikin benteng yang tangguh, malah lebih bikin fatal. Nah, oleh karena itu pemerintah kan sudah menghitung bahwa 6 bulan itu aman. Jadi 6 bulan itulah kita baru divaksin. Nah, tapi kalau dia penyintas
sudah kena COVID. Udah pernah kena COVID. Nah itu untuk yang satu kedua dia harus 3 bulan. Nah, jadi tapi kalau misalnya ke booster tetap 6 bulan. Tapi kalau dia pertama mau kedua orang lain sebulan, dia harus 3 bulan. 3 bulan dulu. Gitu. Dan sekarang ya itu tadi sudah disampaikan banyak kemudahannya. Artinya kalau satunya Sinovac, duanya boleh deh yang mana? AstraZeneca boleh gitu. Ya itu sudah melalui penelitian juga dan sudah disahkan oleh ITAGI. ITAGI itu adalah perkumpulan yang tentang vaksinnya. Jadi tidak masalah. Sudah ada surat juga dari Kemkes bahwa satu kedua itu bisa heterogen. Jadi tidak harus sama. Kalau Lampung banyak yang masuk vaksin apa sih, Bun? AstraZeneca. AstraZeneca ya. Ini yang terakhir datang AstraZeneca, tapi Pfizer juga banyak. Udah banyak juga ya, Bun? Banyak, iya. Tapi Pfizer itu kan kita harus nyimpan di tempat yang -20. Wah, PR juga Ya, itu kalau di sini. Jadi gudang farmasi kita itu kita pasang alat yang mana UCC. Jadi untuk biar kondisinya tetap di bawah -20 vaksinnya. Nah, jadi oleh karena itu kabupaten kota juga kalau dia mengambil mau nyuntik Pfizer, dia harus tahu dulu sasarannya. Karena satu itu harus habis karena begitu dia keluar dari gudang farmasi itu expirednya udah 24 jam udah expired. Harus segera digunakan. Ya, tapi kok dia di dalam gudang tetap di dalam gudang yang -20, expirednya sesuai dengan yang ditulis di botol vaksinnya. Terus Bun, kalau sudah vaksin, terus makan juga udah dijaga, doa juga udah, tinggal nunggu hasil aja nih Bun. Nah, untuk turunnya, untuk selesainya ya Bun ya. Tinggal kita, ya itu masyarakat juga harus bantu ya, karena dengan protokol kesehatan itu harus dijalankan. Ya jujur aja kita dengar juga di kota Bandar Lampung lah, terutama memang kota Bandar Lampung ini kan pusat segalanya ya, ibu kota provinsi. Dan memang kalau dia lebih tinggi kasusnya ya kita paham lah, karena semua orang datang ke Bandar Lampung untuk mencari mungkin ekonomi, lalu mencari hiburan dan lain-lain ya. Nah kadang-kadang satgasnya sudah benar-benar aktif ya, tapi ya kadang-kadang kucing-kucingan juga katanya. Iya benar Bun. Jam 10 dilihat udah tutup, nanti jam 1 buka lagi. Jadi gimana dong? Nah besok kalau sakit yang disalahin pemerintah. Iya. Nah gimana itu coba? Ya, jadi memang benar-benar yang harus diupayakan ini kesadaran dari masyarakatnya ini ya Bun. Sama-sama kita juga bergerak di sisi kita, pemerintah bergerak dengan regulasi yang ada tentunya. Ini masih bagus loh, kita udah ada perda, tapi juga tidak sanksinya tidak separah perda lah ya istilahnya. Kalau ada kan yang didenda, tapi ada juga sih yang udah didenda dengan ada ya. Ada juga kan. Nah, jadi benar-benar ya kita udah ada perda itu tolong diikuti gitu loh. Dan masyarakat tuh jangan karena takut sama satgas, tapi takut sama benar-benar terserang COVID gitu loh. Kalau takut sama satgasnya pergi ya mulai lagi. Balik lagi. Nah itu. Jadi artinya Bun udah vaksin 1, 2, udah booster, masih belum boleh ngafe sampai malam ya Bun? Nggak boleh. Kecuali nanti pemerintah sudah mengumumkan bahwa pandemi selesai dan menjadi endemi. Nah itu mungkin kita baru bebas bisa seperti dulu lagi lah ya, mungkin mau aktivitas gitu. Tapi kok saat ini mohon dipatuhi dulu, karena semua aturan yang dibuat itu ada untuk masyarakat, bukan untuk pemerintah gitu. Ya kita juga nggak mau kadang-kadang wah ini mau lebaran nanti susah mau mudik apa sih. Kita juga pengen mudik loh. Ya, bukan nggak pengen mudik gitu ya. Cuman bagaimana situasi ya seperti ini gitu. Jadi mohon sama-sama mengerti gitu. Jangan hanya kok pemerintah aja sepertinya yang harus bergerak, tapi masyarakat diajak kadang-kadang juga masih enggan. Itu kan susah kita untuk selesai gitu. Iya. Dan akhirnya terima kasih nih Bun sudah berkenan meluangkan waktunya. Sibuk banget Bunda nih, kelihatan kayaknya tadi saya dengar bisik-bisik semalam sampai malam ini agenda full. Luar biasa lah, fisik dan pengabdiannya memang TOP BGT. Pokoknya ikhlas ya, kerja ikhlas itu yang harus kita lakukan saat ini. Ada kerja ikhlas, sabarnya diperbanyak ya, karena benar situasi pandemi ini semua juga harus menghadapi orang yang agak panik ya. Itu kita harus jelaskan juga, tentu dengan harus kesabaran. Yaitu mungkin itu Mas Diki, untuk masyarakat saya juga ingin menyampaikan protokol kesehatannya deh, tolong terus kejar vaksinasi deh.
Ya, kejar Jangan panik. vaksinasi, jangan panik. Vaksin, terus Ya. protokol dijaga ya Bun. Ya, terus kalau nggak perlu-perlu nggak usah pergi ke luar provinsi Lampung. Tuh, kan. Ya, karena Emang Bunda nggak keluar-keluar nih sekarang? Enggak. Keluar negeri? Enggak. Dulu kayaknya apalagi. sering keluar negeri deh. Dulu sering ya. Kalau sekarang Sekarang benar-benar keluar bener. provinsi aja saya mungkin, aduh nggak, anak di Jakarta juga nggak bisa dilihat nih kadang-kadang kalau lagi begini ya, sama Iya. saling menjaga ya. Jadi mungkin saya lihat orang yang pulang dari luar provinsi itu begitu dia sampai di sini dia ngeluh di tes positif pasti. Jadi lebih baik kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, lebih baik kita berada di provinsi Lampung saja, atau kalau memang tidak perlu ya mungkin kita di rumah aja. Kalau ada keperluan ya tentu kita harus keluar. Ya. Kayak Bunda juga kalau pengen di rumah terus gimana? Susah kan? Nggak mungkin. Harus bekerja, harus mencari Iya. solusi-solusi apa yang Iya. akan diberikan ini untuk situasi seperti ini. Beri masukan kepada Bapak Gubernur sebagai kepala daerah dan sebagai ketua Satgas kan, Iya. beliau untuk bisa menyampaikan ke kabupaten kota apa yang harus kita lakukan kalau situasi seperti ini. Baik Bun, terima kasih sekali Bun. Tetap sehat dan nggak pernah nyerah kalau Bunda Mas strong. Iya. Aduh, udah lama nggak ketemu Mas Diki. Sekali ketemu nodong. Oke, Iya, Mas. sampai ketemu lagi dan Makasih. mudah-mudahan inspirasi buat kita semua dan ingat jaga protokol kesehatan. Yang belum vaksin jangan kemana-mana. Nongki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.